Halo teman-teman, kamu pernah penasaran tidak? Kenapa kita bisa mengingat sesuatu yang baru dipelajari atau memahami kata yang diucapkan orang lain? Hari ini kita akan berpetualang dalam otak dan mengungkap cara kerjanya yang ajaib. Siap? Setiap kali kita belajar hal baru, otak kita ibarat kota yang lampunya mulai menyala di mana-mana. Ini karena neuron sel otak kita saling kirim sinyal untuk menangkap informasi baru. Bayangkan mereka kayak pengemudi yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menciptakan jaringan besar yang sibuk. Di setiap persimpangan, ada si pembawa pesan kimia yang kita sebut neurotransmitter. Mereka menghubungkan neuron-neuron itu. Misalnya, dopamin yang bikin kita semangat dan termotivasi, atau serotonin yang bikin kita rileks saat belajar. Nah, neurotransmitter ini seperti kurir yang ngirim pesan biar kita paham informasi baru. Ketika kita pertama kali belajar, otak menyimpan informasi ini di bagian kecil bernama hipokampus. Tapi hati-hati, memori jangka pendek ini gampang hilang kalau tidak diperkuat. Ibarat coretan pensil di kertas, kalau tidak dipertegas, bisa hilang. Supaya memori itu bertahan lama, kita harus mengulanginya. Ini kayak kita menggambar ulang coretan tadi pakai pena. Proses ini disebut konsolidasi, yaitu memindahkan informasi dari jangka pendek ke jangka panjang. Ini yang bikin kamu bisa ingat sesuatu walaupun sudah lama berlalu. Sejak bayi, otak kita sudah siap belajar bahasa. Ketika bayi mendengar suara orang tua, otak bayi mulai aktif menyimpan bunyi dan kata yang didengar. Disinilah dua bagian penting otak bekerja sama, area Wernicke yang menangkap arti dan Broca yang membantu kita mengucapkannya. Bayangkan otak kita seperti sebuah tim. Area Wernicke seperti detektif yang mencari makna dari kata yang didengar. Area Broca adalah pembicara yang mengucapkan kata itu. Jadi kita bisa paham sekaligus mengungkapkan bahasa. Namun, kenapa belajar bahasa asing bisa terasa sulit? Karena otak kita harus membentuk jaringan baru untuk kata, tata bahasa, dan pelafalan yang berbeda dari bahasa asli. Semakin sering kita dengar dan ucapkan bahasa baru, semakin kuat jaringan ini terbentuk. Ibaratnya, kalau kita tidak latihan jaringan ini jadi lemah. Setiap kali kamu mendengar atau mengulang kata baru, koneksi otak itu semakin kuat. Ini sama seperti sedang berolahraga. Semakin sering otak kita melatih bahasa baru, semakin kuat dan cepat kita bisa mengingat. Ini trik untuk membuat otak kita makin hebat. Catat apa yang dipelajari, coba jelaskan ke orang lain. Metode ini membantu memperkuat memori kita. Setiap kali kamu jelaskan, jaringan otakmu memperkuat koneksi. Setiap kali kita belajar hal baru, otak kita menciptakan jalan baru di antara neuron. Semakin sering kita belajar, semakin stabil jalan ini, hingga kita jadi jago dan makin percaya diri. Jadi, belajar dan mengingat itu nggak instan. Otak kita butuh latihan untuk semakin kuat. Sama seperti latihan fisik, semakin sering kita melatih otak, semakin mudah kita memahami, mengingat, dan berkomunikasi dalam bahasa apapun. Makin kita berlatih, makin banyak hal yang bisa kita ingat dan pahami. Yuk, terus belajar, ingat, dan jelajahi dunia. Otak kita nggak pernah lelah untuk belajar hal-hal baru. Jadi, ingat ya, otak kita adalah teman setia yang selalu siap mendukung setiap langkah belajar kita. Semua yang kita lakukan hari ini akan membentuk kita di masa depan. Belajar bukan hanya soal nilai atau ujian. Ini adalah petualangan seumur hidup untuk mengeksplorasi dunia dan menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Semangat terus dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Terima kasih sudah ikut petualangan ini. Sampai jumpa di petualangan otak berikutnya.